الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وكافة أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع سادتنا علوي ومشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا ورب روح الأهل عمر بن محمد بن حسن بن قدس الوالد الحمد الرحمن سبحانه وتعالى الشافعين الله كريم يغفر لهم ويعلي درجات في الجنة وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا عمامنا عماتنا خالتنا أخوالنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا من لازم مجلسنا ولمن حضر وعمر وأتمر بهذا المصلى الله كريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وخصوصا صاحب الكتاب الشيخ عمر بن أحمد بارجة إن الله كريم يغفر لهم وينفعنا بأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Halaman berapa? Hah? 23. Oh belum. Waqad naha anhu. Oh iya belum selesai. Ya. Halaman 23 baris ketiga dari bawah. Waqad naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa qad naha anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ma mala'a ibnu adama wi'an syarran min batnihi hasbu ibni adama luqaymatun yukimna sulbahu wa in kana la budda fa'ilan fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan shiraru ummati alladhina buzu bin na'imi wa nabatat alaihi ajsamuhum wa innama himmatuhum alwanu at-ta'ami wa anwa'ul malabisi wa yatashaddaquna fil kalami wa qala aidan iyyakum wal bitnata fa innaha mufsidatun lid-dini muwarrisatun lis-sagami muqsilatun anil ibadati wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Syekh al-muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu wa subhanaka la ilma lana illa
ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسول توبة النصوح صلاح الجسد والروح اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا يا الله بالعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. Para jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kitab tentang adab makan, ya. Ketika kita makan sendiri, di sini ada beberapa adab yang kita harus ketahui, bahwa di antaranya yaitu kita niat dalam makan, ya. Niat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita dilarang jangan sampai kita makan terlalu kenyang, ya. Kenapa? Karena mewariskan daripada, ya, kebodohan dan juga membuat kesehatan kita terganggu, ya. Kita lanjutkan dengan hadis waqad naha anhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada larangan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma mal'abnu Adam wi'aan. Tidaklah, ya, mengisi anak Adam, artinya seorang manusia, wadah, ya, yang lebih buruk daripada perutnya. Tuh. Jadi hati-hati di dalam mengisi bejana, ya. Bejana yang paling artinya berakibat fatal yaitu perut kita. Kalau kita sembarangan ngisi, wah itu dahsyat luar biasa, ya, dampaknya, ya. Maka supaya perut kita ini terjaga, Nabi dengan baiknya memberikan kiat-kiat hasbu bni Adam luqaimat, kalau bisa usahakan beberapa suap aja, ya. Luqmatun jamak luqaimat, artinya jangan dikeduk, tahu dikeduk. Ada kan suapannya hampir begitu, ya kan. Ada orang nyuap luqaimat itu, ya, luqmatun suapan. Kalau dikata luqaimat, suapannya agak rada-rada kecil, dikecilin, ya. Makanya kalau disuruhnya kan 3 jari, ya. Kalau memang nggak bisa, kata Abdullah Haddad, 4 jari deh, 4 jari pakai, ya. Kita kadang-kadang minum begitu, ya, dikeduk dulu semuanya baru dihajar, gitu. Jangan. Luqaimat tujuannya apa? Yugimna sulbah, agar pinggang kita ini, ya, kuat deh. Jangan sampai kita lemes gitu doang kan. Sebab kalau lapar kan kita lemes, ya, dengkul kita lemes, pinggang kita lemes, badan kita nggak kuat berdiri. Makanya tujuan daripada makan yugimna sulbah, biar bisa kuat berdiri. Tuh. Kan bangun dari sujud, kalau juk banget berat. Coba deh kalau juk banget nih, juk berat. Dahsyat nih kalau aljuk la yurham, ya. Makanya lapar nggak bisa, sabarnya nggak bisa begitu. Kalau juk obatnya makan, ya. Aljuk la yurham, nggak bisa. Wa in kana la budda fa'ilan, tapi kalau memang inti harus makan juga, maka tolong dibagi deh. Fasulusun li ta'ami, sepertiga buat makanan, wasulusun li syarabi, sepertiga buat minum, wasulusun li nafasihi, sepertiga buat jatah nafas. Jangan nafas kita nggak dapat, ya. Bukan hari itu orang makan, ya, makan sampai nyari nafas susah karena terlalu terisi semuanya nih.
Jadi nggak ada celah buat nafas. Ada orang ya saking rakusnya, ya saking rakusnya, Allah makan hajar, seret-seret masih diberi juga gitu. Ya, hati-hati makan ya, sulusun linafasi, sepertiga buat nafas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi di dalam sabdanya beliau bersabda, syiraru ummati, umat ani ada umat yang paling terburuk. Jadi ada yang khair, ada akhyaru ummati, ada syirar ummati, ada khyaru ummati. So, kalau kita kan pengen jadi umat Nabi khiyar, makanya waj'alna min khiyari ummati. Jadi kan aneh kita Nabi, ya keluarga Nabi yang baik. Ya, jadikan khiyar ummati. Khiyar ummati Rasulullah. Nah, tapi ada nih syirar ummati alladzina guzu bin na'im. Ya, alladzina guzu bin na'im. Mereka ini hidupnya selalu terisi dengan bentuk-bentuk kenikmatan-kenikmatan. Ya, waduh, guzu bin na'im. Kalau kata-kata guzu bin na'im, mereka itu ngisi perutnya tiap hari dengan berbagai macam makanan. Kuliner yang mana aja, waduh udah, wah ya, udah tahu deh. Sate yang paling empuk tahu, ya kan? Aja pokoknya otaknya otak makan. Ya, yang begini nih, wow, deh. Ribet yang begini. Urusan diajak ngaji gak mau yang begini. Kalau diajak makan, mau. Ngaji nggak mau gitu. Udah jam makan, mau langsung OTW. Diajak makan OTW, diajak ngaji, ya apa nih? Gue lagi meriam. Ada aja alasannya kalau ngaji. Ya, kalau ngaji banyak alasannya. Kalau diajak makan, oh Allah, lagi meriang datang. Ya, itu otak makan begitu. Guzu bin Naim, syirar ummati. Ya. Urusannya perut melulu. Wa nabatat alaihi ajsamuhum, akhirnya berkembang badannya tambah. Wah Allah, tadinya sekarang naik timbangan. Wah Allah, udah lewat tuh jarum. Wah. Jarum sampai berapa jarum? Ya 100, lewat 100, Masya Allah. Timbangannya kulnya banyak banget. Makan terus. Ya kata baginda Rasul, wa nabatat ali ajsamuhum, akhirnya badannya tambah melar. Ya. Wa inna ma himmatuhum alwanut ta'am wa anwa'ul malabis. Kegemarannya itu cuma dua, kata Nabi Muhammad. Kegemarannya cuma dua, alwanut ta'am. Ya. Kuliner makan sama busana. Dia ambil baju, dikit-dikit nyari mulu baju, ya model-model yang baru dicari, nyari baju-bajunya, Masya Allah, koleksi bajunya buka pula lemarinya, Masya Allah, baju yang warna apa aja ada, ini kan, warna apa aja komplit bajunya, dari yang murah, Masya Allah, dia beli bukan di sini, luar negeri, ya nggak ada yang made in sini, nggak ada, ya. Dia beli di sono, ya, di luar negeri dia beli, Masya Allah, saking duitnya kebanyakan, ya, nggak ada baju yang 30.000, ya kan? Bajunya udah baju mahal-mahal, wa'al malbisas, wa yatashaggaduna fil kalam, kalau ngomong udah betang-beteng, tuh, udah gaya deh, ya orang duit banyak kan rata-rata begitu. Alwanu tu'a, makan di mana aja, udah makan di mana aja, buah pakaiannya udah sebab model, ya, Masya Allah, nggak ada branded, ya, branded, kainnya aja udah nggak ada yang mahal semuanya mahal, bajunya udah mahal, ya, baju nggak ada yang 75.000, ya tasyaggaquna fil kalam, udah ngomong, yang lain nggak kebagian. Ya, tuh lihat nih, Nabi udah kasih tahu tuh, kan ini intinya.
Orang bisa makan macam-macam, pertanyaannya duitnya banyak gak? Udah pasti duitnya banyak. Nggak mungkin inti bisa makan sop, inti bisa makan durian montong kalau duit inti agak banyak. Ini duitnya banyak. Makan apa aja? Tuh. Dia pengen tahu saking duitnya banyak. Pakaiannya macam-macam. Kenapa duitnya banyak? Orang kalau udah duit banyak, ini banyak, ngomong udah paling banyak. Tuh, rata-rata begitu. Tuh, udah ngatur, bisa ngatur gak? Ngatur. Kalau nggak, inti nggak punya pulus, bisa ngatur. Siapa yang dengerin omongan inti? Nggak punya pulus, mau? Jangan. Orang kalau nggak punya pulus, diam aja udah. Ya, diam aja diajak, ya khair. Jiwa dia diam duduk. Lu udah ngasih duit kagak ngatur lagi. Ya, jangan diam aja, banyakin diam. Tuh. Wa yatashaddaquna fil kalam. Himmahnya cuma makan, minum, ngomongnya kasar. Kata-katanya besar. Ya. Semaunya manggil orang udah enggak pakai namanya aja. Ya, soal nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhin kita. Nabi bilang hati-hati itu syirar umat itu. Umat aneh yang paling jelek itu yang begitu tipikalnya. Mentang-mentang lagi ada di posisi gayanya udah kayak gaya Firaun dia nauzubillah. Wa qala aidan Nabi bilang begini, iyyakum wal fitnah, hati-hati masalah perut. Kalau udah kekenyangan fa innaha mufsidatun lid-din kata Nabi Muhammad. Ya, bahayanya makanan terlalu maka bisa ngerusak urusan agama kita, ibadah kita bisa dirusak. Muwarrisatun lisagom. Ya, berakibat timbulnya penyakit. Muksilatun anil ibadah, bikin berat untuk taat dan ibadah. Berat. Orang kalau udah mohon belonjor, udah kekenyangan, ya Allah berat banget makan. Coba dia habis buka puasa aja contoh. Makan kita banyak banget. Semuanya kita hajar. Masya Allah. Giliran terawih, Masya Allah. Terawih jam 7:30 baru datang. Ya, milih di pojok, ya kan? Masya Allah. Ya, kan? Imam udah baca Al-Fatihah, dia belum mulai. Dia diam. Pas imam udah lakum dinukum waliyadin baru didiri. Allah Akbar. Ada yang begitu, ada, ya kan? Ya, emang muksilatun karena makannya kebanyakan. Tuh, muksilatun lil ibadah. Jadi males deh ibadah. Udah kagak nafsu. Mana ada an-nasyat ibadah hilang. Hilang, mau sembahyang, mau khusyuk lagi. Udah berat deh. Ya mudah-mudahan Allah jauhin kita ya. Makan fadhol, teman diatur ya. Wa antura'iyan nazafata. Lalu adab-adab berikutnya ketika kita makan, wa antura'iyan nazafah, maka pelihara kebersihan ketika makan. Lihat kalau makan, perhatiin kebersihan. Bukan cuma kebersihannya makanan, kebersihan kita yang punya diri. Gitu, ya kan, kalau kita makan paling enggak ya kuku kita ada minimal kalau kita makan, ya kan. Apalagi yang makannya pakai tangan, begitu lihat kebersihannya. Jangan kuku udah panjang banget, ya, udah panjang hitam, ya Allah, kagak ada enak. Yang bersih gitu mau makan, mandi dulu masih keringetan, ya Allah, nih cium dulu di kanan, udah kagak enak, udah bau, mandi dulu, apa dulu, baru nikmat. Kagak makan, ampun, baru bangun tidur langsung makan. Fataksil kafaika qabla al-agli wa ba'dah, cuci kedua tangan sebelum makan dan sesudah. Tuh, ingat tuh, sebelum dan sesudah. Ya. Walaupun inti ya kita seumpama nih, kita udah berwudu, cuci tangan, tetap kita cuci tangan. Walaupun itu udah tetap cuci tangan. Ya, dan habis cuci tangan jangan lupa, jangan kita habis cuci tangan tuh sebelum makan jangan kita lap. Ini dilap. Begitu dilapnya di kain lagi. Begitu. Jangan dilap.
Kata Nabi Muhammad, madamatin nadawatu fil yadi. Selama basah itu masih di tangan, itu ada berkahnya kata Nabi Muhammad. Ini makan aja udah. Tuh, jangan dilap. Tuh, kecuali habis makan baru dilap. Tuh, dilap nih selampe. Kasih. Kan selampe nih disediain biasanya nih. Tuh. Jangan lo pakai semuanya begitu. Kan Ustaz Yusuf pengen pakai juga. Di sini Ustaz pengen pakai, ini pengen pakai, pakainya dikit-dikit aja ujung-ujungnya dikit. Ujung-ujungnya betul. Tuh, bersihin. Baru ntar yang lain pakai juga enak, nggak geli. Kagak dibedek semuanya dia. Dibedek. Yang lain mau pakai, mana tuh sama. Kobokan, tahu kobokan? Kobokan pakai adab. Lu masih di sini banyak, ya Allah, sambal, apa lagi tuh, sahur, nempel semuanya langsung. Butek langsung. Sekarang butek, kita mau masukin yang kedua. Gimana? Nggak nafsu. Atel Ustaz gue geli juga gitu kan. Loh, jangan, makanya apa ada ginian, makanya bersihin dulu pakai tisu, ambil bersih baru nanti masukin. Enak, orang geli ya. Tuh, makanya ada tuh. Kadang-kadang main bos subuh gitu, wah, ya kan. Belum dia lihat tuh kobokan. Ustaz, kobok Ustaz. Ya, aku tinggal bilang, "Baloel minum." Ya, nggak punya adab yang begitu, ya. So, makanya ngaji biar punya adab, ya. Ngaji perhatiin. Tuh, lihat di sini. Jadi cuci kedua telapak tangan kita sebelum makan atau sesudah. Wa fil hadisi, ada hadis dari Nabi Muhammad. Al-wudu, al-wudu, apa maksudnya wudu? Ai ghuslul kafaini, mencuci dua telapak tangan. Tuh maksudnya wudu, bukan wudu sebelum makan ambil wudu. Tuh, al-wudu ai ghuslul kafain, mencuci kedua telapak tangan. Qabla ta'am, sebelum makan. Yanfil faqra, yanfil faqra. Nabi yang bilang, mudah-mudahan ini bisa menghilangkan kefakiran. Udah makanya dari makan aja dulu, makan yang benar, cuci tangan terus. Mudah-mudahan insya Allah hidup kita nggak fakir. Tuh, ya kan, fakir. Cuci tangan dulu. Ada apa ini? Barokah yang kita nggak tahu dari mulutnya Nabi Muhammad kita jalanin. Tuh, ini kadang-kadang nggak masuk akal. Nah ini kebanyakan orang. Tapi urusannya miskin namanya cuci tangan gitu. Tuh, ikan sama juga tangan kanan, tangan kiri minum, apa urusannya? Ente bilang ada Nabi Muhammad paham. Ada bocah minum tangan kiri, makan tangan kiri, Nabi suruh tangan kanan. Kagak mau, nggak bisa, ini tetap tangan kiri. Ya udah, lo nggak bisa seterusnya kata Nabi Muhammad. Ya benar nggak bisa, tangannya stroke. Tuh, ini jangan macem-macem. Minum tangan kiri deh, ya stroke lo nggak tahu. Oke, jangan tangan kiri, minum tangan kanan, biasain yang baik-baik minumnya, diajarin Rasulullah. Wa ba'dahu yanfil lamam, ya kalau habis makan inti cuci tangan yanfil lamam. Apa yamam? Ayakni al jununa au torfan minhu, bisa menjauhkan daripada apa? Al-junun, penyakit pikiran. Pikiran terganggu kira-kira gimana tuh? Ya Allah. Tuh. Kayaknya seringin cuci. Insyaallah. Mudah-mudahan enggak. Jangan sampai ngobrol di tembok nih, jangan ya. Gua kan kalau di ngobrol di tembok repot. Ya, kalau begini-begini hidup naudzubillah min udah koslet tuh. Makanya apa yang Nabi kasih amalin, ittiba, mudah-mudahan dijauhin gitu ya. Jadi jangan pakai ditanya deh, sahih enggak nih? Jangan, udah diam aja, fadailul amal jalanin, udah selesai. Fadailul amal jalanin. Tuh. Udah
Udah jangan pakai ini, kebanyakan belajar ini sih akhirnya ngerjain deh. Fadhailul amal kagak dikerjain. Masya Allah. Ini dikerjain nih, makan, cuci tangan sebelum dan cuci tangan sesudah. Bisa menghilangkan kefakiran. Yang kedua bisa menghilangkan daripada penyakit stres. Tuh. Kalau penyakit stres udah suruh aja cuci tangan terus. Cuci tangan, lo stres cuci tangannya biar banyak habis makan, cuci tangan. Bismillah, kalau ittiba min Nabi Muhammad. Wa anta akula biyadikal yumna, kalau makan usahakan tangan kanan, jangan tangan kiri. Kita tangan usaha tangan kiri makan, jangan. Udah biasa makan tangan kanan biasain. Tangan kanan Ustaz, iya, ini nasi tangan kanan, tapi daging ayam tangan kiri. Kenapa? Takut ada yang jambret. Dasar pegang makan begini. Terus sama juga tangan kiri ngikut. Tangan kanan aja. Tangan kiri begitu. Tangan kiri emang kita dikasih nih garpu ame apa itu? Garpu ame senggok. Garpu somai. Ya, iyalah. Udah begini. Gape banget lagi megangnya. Lagi pakai sumpit. Makan nih. Masya Allah, bisa. Inti bisa pakai sumpit. Enggak, belum pernah. Hebat inti. Hebat, biasain gitu. Pakai garpu aja ya, jangan pakai sumpit. Sumpit kan dua tuh. Asyaiton ya'gul bil yadain, bil usbu'ain. Setan pakai 2 jari setan. Tuh, pakai 2 jari. Kayaknya nih kalau makan bakmi tuh pakai garpu aja udah. Oh gitu Ustaz. Iya. Pakai garpu tuh gitu. Itu aja Ustaz buat apa? Buat kasih anak-anak belajar Iqra gitu kan misalnya. Tuh, buat Iqra kan ada kayunya ya, gitu. Enggak buat kalam. Tuh. Wa anta aqula bi yadikal yumna, makan dengan tangan kanan. Ya. Karena kanan ini berkah kata Nabi Muhammad. Ya, inna fil yamin barakah. Sesungguhnya kanan ini berkah. Sampai-sampai al-yamin dipakai sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa zillin mamdud wa ma'im masqub. Artinya orang yang bahagia itu ashabul yamin. Tuh. Makanya ketika kita ngebiasain dari awal kanan, insya Allah di situ ada berkah. Tuh, kita maunya sebelah kanan melulu. Tuh, ya kan? Makin dahulukan Rasulullah ngasih di mana? Sebelah kanan. Padahal bocah dikasih sebelah kanan. Sayyidina Abu Bakar di sebelah kiri, tar belakangan. Tuh dia tuh. Dilihat kanan. Ya, didahulukan. Makanya ngasih minyak wangi. Oh, kanan dulu. Tuh, kanan muter ke gitu. Ini kagak acak-acakan dari belakang. Dari belakang kabur kemari. Namanya nggak pakai itu. Kalau pakai ini adab dari depan dulu kanan, baru muter gitu. Ini kagak lagi yang ini shot. Ya. Terus dikasih bagaimana sunnahnya? Dikasih jangan begini. Namanya dikasih balikin tangan kita. Tuh, namanya orang dikasih. Sunnahnya begini. Tuh, itu bayangan begini kan? Ada mana Habib begini kalau dikasih namanya tersunahnya begitu ya kan. Kalau dikasih begini minta di sini gitu. Wa fil hadisi, di dalam hadis Nabi Muhammad, liyakul ahadukum biyamini, usahakan kata Rasulullah makanlah salah seorang kalian dengan tangan kanan, wal yashrab biyaminih, minum juga dengan tangan kanan, wal ya'khud biyaminih, ngambil dengan tangan kanan, wal yu'ti biyaminih, juga memberi dengan tangan kanan. Usahakan tuh yang baik-baik lewat jalur kanan. Kenapa? Fa inna syaitana, kata Rasulullah, ya'kul bishimali, setan makannya pakai kiri. Setan pakai tangan kiri. Udah pernah ngelihat belum? Belum pernah kan ngelihat setan makan? Iya, repot Ustaz ngelihat setan makan, nggak bakal berani kita. Makanya Nabi yang kasih tahu setan makannya tangan kiri. Wal yashrab bishimali, minumnya pakai tangan kiri. Tuh.
Wa yu'ti bishimali, memberi dengan tangan kiri. Wa ya'khud bishimali, juga mengambil dengan tangan kiri. Itu gaya-gaya setan, berarti kiri semuanya. Makanya ingetin deh, kalau kita mau minum pakai tangan kiri, inget setan. Ya gue sama setan dong nih, begitu. Paling enggak, jadi kita tahan, jangan sampai. Ini sering minumnya kadang-kadang habis maulid. Kan habis maulid lagi cerita akhlak Nabi Muhammad. Iya, baru maulid, makan, minum. Ya Allah. Ya, kita bilang lu baru maulid, baru dengerin bacaan Simtud Du'uror, minumnya. Kadang-kadang ambil diri. Ya Allah, baik ngomong, tungguin dong. Minum dulu tangan kiri. Ini banyak. Kalau kagak diingetin, terus berlanjut kebiasaan itu. Makanya tolong diperhatiin. Yang merasa ya berhenti deh, yang merasa berhenti gitu. Kalau kita udah sering taklim, sering ngaji, masih tangan kiri melulu. Ustadz, kalau kita ingetin boleh gak? Boleh ingetin, asal jangan cegukan. Kalau cegukan, jangan cegukan, dikasih tahu ngambek gitu kan. Belum jangan kiri. Belagu lu kayak ustadz lu gitu. Jangan begitu, dikasih tahu nerima, itu bagus. Memang orang macam-macam, ya nggak semuanya bisa. Terus wa antagula awalan, lalu sebelum makan habis cuci tangan jangan lupa ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadisi, ada hadis Nabi Muhammad, iza akala ahadukum falyazkurismallah alaih. Bila mana kalian makan, maka sebutlah nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in nasiya fi awwali, lupa, udah 3 suap, ya, falyakul bismillah awwaluhu wa akhirah, ya. Baca deh, ingat di tengah. Ya, ya Allah, udah setengah piring baru, ya Allah belum baca bismillah. Bismillah awwalah wa akhirah. Bismillah awwali wa akhirih. Tuh, baca. Kalau udah habis Ustaz, nah udah kelar itu, nggak dapat. Udah habis, udah kelar, udah ini. Ya Allah, ini belum baca bismillah. Ya udah nggak bisa di situ. Kalau masih di pertengahan, masih ada gitu, ya. Makanya tolong bismillah diingetin, ya, baca bismillah. Wa alla tulawis yadaka wa saubaka bitta'am. Ketika makan, ya, ini juga safety. Dalam makan jangan jorok. Tuh, ada orang makan jorok. Tahu? Beletetan tuh, beletetan. Bahasa apa itu beletetan? Ya bececeran gitu. Kalau makan sayur pelan-pelan, nyendok sayur pelan-pelan, hampir yuk, baju putih, kaos, ya, Masya Allah kecap, banyak banget tuh baju dangkalan. Ya, kenapa? Karena makannya ya, gegabah banget. Ada orang, maaf ya, tipe orang yang kita lihat gerabak kerubuk, jadi nggak bisa tenang, santai aja makan, pelan-pelan kok. Ya Allah, tuh sayur goyang mulu, ya. Mencar lagi, akhirnya ujung-ujungnya kena itu kainnya. Tuh kain kan, ya Allah, kain kena marak kan lumayan, apalagi kain putih kena marak, berjeplak gitu kan. Ya Allah, yang bikin perhatiin nih, ini urusan makan aja diatur kita sama agama, nggak boleh jorok, ya. Wasaubaka bittu'am, jangan sampai tangan kita apa semuanya Masya Allah jorok, ya. Wala tansur syai'an minal marok, jangan sampai bececeran tuh marok tuh, ya, ya. Awil izam ala sufrah, awil izam ala sufrah, atau tulang-tulang, makan tulang buangnya sembarangan.
Inti tahu suproh, suproh tuh. Biasanya kalau orang makan kita pakai suproh di luar tuh. Ya ini di sini kan suprohnya panjang nih. Wah, ini suprohnya di sini beda. Biasanya suproh sekotak tuh gitu tuh. Ya, suproh. Jangan makan lagi suproh, perhatiin berantakan banget. Ya berantakan jatuh. Makanya kenapa ini dipakein suproh? Ya takut kena kuah marah, kena gahwa, kena kopi. Tuh, ini kan kasihan. Iya kan merbot. Merbot lagi kena gitu kan, gosok nih gitu kan, laundry lagi apa semuanya tuh. Makanya Masya Allah, ini kan karpet begini nih, kalau kena kuah sayur Masya Allah, iya kan, santan kena kuah sayur didiemin bu. Kita besok sujud pas banget, Allah masih bau marak nih gitu kan, masih bau marak, jangan ya. Ala sufrah wala tuksira minasyurbi asna al-akli. Ketika kita makan di sini juga diatur oleh agama, jangan terlalu banyak minum. Makan sesuap minum, makan sesuap minum. Didorong mulu tuh makanan. Ya, didorong mulu tuh makanan. Kenapa? Li'anna zalika yamna min hadmit ta'am. Karena yang begini akhirnya enggak tercerna itu makanan. Yang harusnya makanan itu digigit dulu semuanya biar halus baru ditelan. Nek kagak baru masuk blok, baru masuk dorong, Masya Allah. Kata perut enggak dihancurin lagi, begitu. Enggak dihancurin lagi tuh makanan. Pakai tujuannya gigi ngapain? Itu ntar di sini mesin gilingnya enaknya kagak. Masya Allah, daging masih segini, masuk, Masya Allah, daging masih segini beri kan, Masya Allah. Itu cepet juga makanya. Enggak, aneh nggak pakai, aneh nggak dipapak lagi, nggak dikunyah lagi, langsung ditelan. Masya Allah. Sebab kalau aneh telan, kenapa Ustaz? Gigi aneh kagak gitu. Giginya habis, Masya Allah, dimakan masuk pulang ya. Wafil hadis bukan ya. Lianna zalika yamna'u min haddi ta'am wa alla tanfukha bi ta'am wa syarab. Jangan suka niup. Nah, ini niup nih. Nah, ambil lagi kipas. Nasi nih panas. Kopi panas. Jangan, kan ada piring tatak. Nukabat yuk, Allah nyupe panjang lagi, ya. Jangan. Kenapa? Ya, jangan suka tiup. Wafil hadisi, dalam hadis, an-nabhu fit ta'am yazhab bil barakah. Niup makanan itu bisa menghilangkan keberkahan. Tuh, barokahnya hilang tuh. Kenapa kok bisa hilang barokah? Karena dipandangnya satu, inti kurang sabar. Tuh, coba kalau inti sabar. Tuh, selain memang keluarnya bakteri yang kita takut dari mulut kita, ya kan kita nggak tahu mulut kita keluar, masuk. Atau ya yang tadi pandangan agama bahwa inti kurang sabar. Ambil dong kipas pelan gitu. Kan bisa. Tuh, kok abah ditiup-tiupin tuh. Jangan, itu ngilangin keberkahan. Wa warada nahyun aidan anin nafhi bisyarab. Ya, juga ada berita larangan mengenai niup bisyarab dalam minuman. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu, insyaallah bisa kita manfaatin ya, kita kasih tahu ya orang rumah pelan-pelan. Wa alla tashraba fi fami siga li'annahu yuntinuh. Jangan minum kalau pakai ketel dari mulut ketel. Asyiga, satu inti ketel kan begitu tuh. Orang minum dulu begitu, eskan, tahu eskan? Tuh, eskan tuh, ketel kan ada gituannya tuh. Gua diminum dari gituannya. Tuh, ada tuh yang begitu. Waduh. Kenapa? Yang begitu bikin aroma jadi nggak sedap orang yang mau minum. Tuh, kan kalau gituan ketel kan pasti minumnya berani
rami-rami. Kagak, nggak boleh, bukan adab. Walaupun asarul mukmin, kalau minum di gelas bagus, kalau gituan jangan. Tuh. Aw rubbama yakunu fi jawfihi wasakhun. Yang pertama, nih kenapa nggak boleh kita minum, ya? Seperti itu. Yang pertama, boleh jadi di situ ada kotoran yang nyelip, kita nggak tahu. Main minum aja. Ya Allah, ya nggak taunya semut bako, ya kan nggak tahu semut bako nongkrong gitu. Loh, ya Allah, ya kan lumayan semut bako gitu. Wah, ya semut masuk. Au hayawanun la tarah, atau ada binatang yang lagi ngadem itu nggak tahu. Di situ ada binatang. Diam aja, ente minum. Masuk. Ya Allah, ular kecil masuk ke dalam. Kenapa? Di sini ada satu riwayat. Waruya, ya kita kelarin. Anna rajulan syariba min fi siqaq. Ada orang dia minum itu tuh dari mulut eskan. Pansaba janun ainaun minal hayat. Masuk. Apa itu? Ular kecil, dagigun khafif. Ular kecil nyelip di situ. Tahu tuh ular luwek, ada ular luwek tuh. Nah, ular luwek yang kecil tuh, nih melintir di situ. Lumayan kalau ular luwek masuk di sini. Wah, ya, jadi kuat sih intinya. Pada kalau jauh masuk kerongkongannya. Tuh, ya jangan sampai ini kita seperti itu. Ya mudah-mudahan, insyaallah ya. Lagi kita udah nggak punya eskan ya. Udah nggak punya eskan. Ya. Wa iyyaka idon antanapasa fil ina, jangan kita minum sambil napas di dalam wadah gelas. Jangan, nggak boleh. Au tajasya, atau kita tahak di situ juga. Sendawa, tahu sendawa? Jangan gitu, nggak boleh. Nggak boleh tahak seperti itu. Au tasroba min sulmatih au maudi'il kasri minhu, atau kita minum ya pada bagian yang retak. Di sini retak nih pecah gini, di bagian sini kita milih yang retak. Nggak boleh. Ya, udah tahu gelas retak pasti dipakai lagi kan. Ya maudi'il kasri wa qad jaa nahyun anhu fil hadis. Sesungguhnya ada hadis dari Nabi Muhammad, wa fihi annahu maq'adu syaitan. Kata Rasulullah, hati-hati, gelas retak setan nongkrong. Nah, kata Nabi, gelas retak setan nongkrong. Makanya kita yang retak udah jangan kita pakai. Mereka yang retak sayang masih dipakai. Jangan makan di situ nih, setan nongkrong. Paling enggak setan nongkrong kobes bibir inti kan. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Nasallallahu alaihi wa sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ala Allah a'tadana tauba أغسل كل هوبا واسترنا وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل وسائر وكل ذي محبة الصحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا لا باكتساب بالمصطفى نحصى صلى الله وسلم عليه عدل وآله إدادة الصحب والحمد لله بالبدء والحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب يا رسول الله
سلام عليك يا رفيع ودرجي يا رسول الله سلام يا رفيع ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع